kita hari ini adalah kuasa nama Yesus. Saya diberi ayat dari Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi saya hanya akan mengajak kita membaca satu ayat saja dari perikop tersebut. Lalu nanti kita tambahi di ayat yang lain yang juga ada di rencana bahan komsel saudara. Filipi 2 ayat 9 dan 10. Mari saya bacakan untuk kita semua dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Lihat, kenal orang lumpuh seumur hidupnya, tetapi hari itu bisa berjalan, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Saya lanjutkan dari Filipi 2 ayat 9 dan 10, dikatakan itulah sebabnya, karena Yesus sudah rela mati di kayu salib, merendahkan diri sedemikian rupa, melakukan kenosis, mengosongkan diri, dan itulah sebabnya Allah, jangan bingung ya, antara Yesus dan Allah Bapa, hubungannya itu perikoresis, jadi saya tidak bahas itu di sini. Tapi dikatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Terjemahan Batak berkata, di benua Ginjang, benua atas, lalu benua Tonga, benua tengah ini, bumi ini, kemudian benua Toru, benua paling bawah. Semua dikuasai sama Yesus. Amin. Gak ada nama lain yang berkuasa di sana selain nama Yesus. Orang Ambon berkata, saya gak ada lawan. Baik di langit sana, di belakang langit biru, di benua atas, maupun di benua tengah ini, maupun di benua paling bawah, saya gak ada lawan. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, kenapa nama Yesus itu sangat berkuasa? Alkitab tadi berkata, karena Allah sudah meninggikan dia. Dalam terjemahan bahasa Inggris berkata, Allah telah menempatkan dia di tempat yang paling tinggi. God has put him in the highest place. Menempatkan dia di tempat yang gak ada lagi sesudah itu, saudara sekalian ya. Itu sudah paling tinggi. Kalau saudara belajar perbandingan agama-agama, maka saudara akan paham apa sih yang dimaksud sorga oleh macam-macam agama. Ada agama yang berkata, oh sorga itu di bawahnya nibbana, paling tinggi itu masih nibbana atau nirwana. Tapi saya pernah berdialog, saudara, di sebuah vihara. Ya, saya ke vihara dalam rangka studi S2 waktu itu. Lalu kami berdialog. Kemudian saya tanya pemimpin di situ dan berkata, coba ceritakan kepada kami konsep keselamatan, konsep sorga, neraka. Nah, mereka berkata, semua kan maya, semua itu tidak ada. Jadi sorga itu tidak ada. Dia mengajarkan bahwa sorga itu lebih rendah daripada nirwana. Jadi nirwana itu adalah tujuan akhir. Lalu saya tanya, nirwana itu apa? Nirwana itu tidak ada. Loh, maksudnya apa? Orang selesai dari sorga, maka tujuannya ialah nir. Tidak ada. Jadi saya to the point. Si Anu, pemimpin agama mereka, pendiri agama itu di mana? Sudah nir, tidak ada. Lah si itu, ada cerita film yang terkenal gitu ya, yang mencari buku ke barat itu, saudara tahu itu ya. Itu di mana? Sudah tidak ada. Nasi itu di mana? Lah kamu tujuanmu apa? Supaya tidak ada. Karena itulah tujuan akhir manusia. Jadi sorga itu ya enak, tapi itu bukan tujuan akhir. Orang ke sorga supaya menjadi tidak ada. Tapi konsep Kristen berkata sorga itu ada, dan itu tempat paling tinggi sebenarnya. Karena di situ adalah Tuhan, di situ dah kita nanti akan bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi nggak ada lagi di atasnya itu. Highest place itu cuma sorga itu sebenarnya. Dan disitulah nama Yesus berkuasa. Tapi juga di bumi ini, benua tengah dan benua bawah. Saudara-saudara sekalian, karena dia
berada di tempat yang paling tinggi, maka dia berkuasa atas 3 alam yang saya sudah sebutkan tadi. Yang pertama, saudara-saudara, dia berkuasa atas segala yang ada di langit. Shemayim, langit itu, surga itu sama, langit sana, langit di belakangnya lagi, di belakang langit biru lagi, Shemayim semua. Dan itu adalah daerah kekuasaan daripada Yesus. Ayat tadi berkata, di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Ada yang berkata langitnya 7 tingkat. Mau 7 tingkat atau berapa tidak terlalu penting. Yang penting adalah sorga, tempat tinggal Tuhan, dan Yesus berkuasa di situ. Siapa yang ada di langit itu, saudara-saudara sekalian? Di situ ada 2, satu malaikat, yang satu mantan malaikat. Ya, malaikat dan mantan. Tahu mantan ya? Yang sudah dijatuhkan itu, dipecat dari malaikat. Lucifer dan pengikut-pengikutnya. Tante Lucy, maaf kalau ada yang namanya Tante Lucy. Tante Lucy dan anak buahnya. Yang satu namanya iblis, itulah yang menjadi Lucifer. Bahasa Indonesia tidak ada, adanya di bahasa Inggris. Lalu yang teman-temannya ini namanya setan. Bapak Ibu kalau panggil suami, panggil iblis apa setan ya? Iblis kau ya gitu. Ada kalau marah sama suami gitu kan? Atau setan kamu ya gitu. Ada? Suami panggil istri begitu ada? Atau orang tua panggilan anak? Oh dasar setan kamu ya gitu. Nah, bertobat ya. Saudara-saudara sekalian, Yesus berkuasa atas malaikat. Malaikat yang masih setia. Maka saudara-saudara, dengan nama Yesus kita dapat meminta kepada Bapa untuk menggerakkan malaikat, melaksanakan firman-Nya. Boleh perintah malaikat. Malaikat di sorga itu tunduk kepada nama Yesus. Dan Alkitab berkata bahwa orang percaya boleh gunakan nama Yesus untuk memerintah malaikat. Setuju? Mungkin saudara agak bingung ini. Kita orang berdosa, seringkali salah, seringkali berontak, seringkali menjauh dari Tuhan, ya. 4 nama dosa itu, ada chat, ada afon, ada segala macam itu kita lakukan. Masa berani-berani sama malaikat? Tapi Alkitab berkata, saudara-saudara, Ibrani 1 ayat 13-14, kepada siapakah di antara malaikat itu yang pernah berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu? Bukankah mereka itu semua, malaikat-malaikat itu semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani siapa? Mereka yang harus memperoleh keselamatan. Kita semua harus memperoleh keselamatan, dan malaikat harus melayani kita. Oleh karena itu, sekali lagi, orang percaya boleh atur malaikat, tanda petik tentunya ya. Karena saya tahu susah berubah pikiran kita untuk berkata, oh malaikat lebih suci dari saya, mana mungkin saya memerintah malaikat. Tapi boleh ya Bapak Ibu ya. Misalnya contoh begini, kita ada persoalan rumit, persoalan besar menghadapi seseorang yang orangnya sangat keras, sangat galak, bahasa Jawa Tengah. Kita mau ketemu, takutnya setengah mati. Tapi janjian, harus ketemu orang itu. Tapi di hati kita ini penuh dengan ketakutan. Dak dikduk, kok keringat dingin, nggak tahu harus berbuat apa. Nah, situasi seperti itu kita bisa berkata, malaikat, bolehlah kalau nggak terlalu berani, katakan, tolong malaikat pergi ke situ. Dahului saya, tundukkan orang itu, taklukkan kemarahannya, ikat dia, dan aku ikat dalam nama Yesus, dan aku perintahkan nanti ketika aku datang orang itu nggak galak. Amin. Berani? Nah, boleh. Kalau berani berkata ke malaikat, perintahkan engkau. Malaikat yang dikhususkan Tuhan, yang diperintahkan Tuhan, yang dirancang Tuhan untuk menjagai aku, memelihara aku, menjagai hidupku, aku perintahkan engkau, dahului aku ke situ, dan aku mau bicara dengan orang itu. Bukan kita mau nakal, tidak saudara, tapi supaya kita luput dari kemarahan orang. Saudara pernah dimarahi orang? Pernah nggak? Dimarah-marahi sama orang gitu, sampai kita nggak bisa bilang nggak apa-apa. Nah, daripada kita dimarahi, gantian kita yang marahi dia. Amin. Oh jangan gitu ya. Kalau kita ada masalah, kita punya hutang sama mereka, ya jangan marah-marah. Saya aja lupa, kamu kok ingat? Nah, jangan begitu loh saudara ya.
Nah, kan ada orang begitu. Oh, ditagih, oh aku lupa, kamu kok ingat gitu. Ya datanglah baik-baik. Tapi supaya kita tidak dimarahi atau kita tidak mengalami tekanan, kita boleh perintahkan malaikat untuk bekerja. Ya, tadi yang bagian pajak Pak Tambunan ya. Mau ketemu orang misalnya, orangnya susah sekali. Sulitnya setengah mati, menghindar terus, cari akal terus segala macam. Bolehlah berkata, aku perintahkan malaikat, dahului aku ke situ mau ketemu orang itu supaya tunduk dia. Cegat dia, jangan pergi-pergi gitu ya. Bikin kakinya mungkin cekot-cekot atau gimana gitu ya. Percaya ya Pak ya? Bisa ya? Setuju Bapak Ibu? Bahwa kita boleh memerintah malaikat. Siapa yang belum setuju apa yang saya katakan di poin pertama? Coba angkat tangan. Masih susah itu, perintah malaikat itu saya nggak berani itu, coba. Nggak apa-apa, jujur aja. Semua sudah berani ya? Berarti mulai besok praktek. Perintah malaikat. Malah sering merintah ya? Malah terlalu sering memerintah. Yang kedua, saudara-saudara, yang mantan malaikat, ya nama Yesus juga berkuasa di langit. Mereka kan masih di langit kan? Mantan malaikat itu masih berkeliaran, masih terbang di sana ke sana kemari, masih menjadi penghulu-penghulu di udara, lalu roh jahat di bumi ini. Para mantan malaikat itu yang sekarang sudah jadi setan pun itu masih tunduk kepada nama Yesus. Ada orang yang sakit karena kebanyakan makan. Ada orang yang sakit karena tidak teratur hidupnya. Malam jadi siang, siang jadi malam. Ada orang yang bangkrut karena kesalahan sendiri. Tapi ada banyak masalah saudara-saudara, sakit penyakit, kebangkrutan, kesulitan disebabkan karena ulah daripada setan-setan ini. Jadi dia sakit karena setan datang. Nah si lumpuh ini kira-kira gara-gara apa ya? Saudara pernah, Pak Didi pernah belajarkah, Pak Butasina? Orang lumpuh di Kisah Rasul 3 ini, dia lumpuh dari kecil itu gara-gara setan apa gara-gara nikah keliru, suami istri mungkin masih ada hubungan darah lalu anaknya lumpuh atau bagaimana? Karena macam-macam penyebabnya ya. Tapi kita tahu saudara-saudara, apapun itu kita melihat ada banyak yang lumpuh dalam Alkitab itu disebabkan karena setan-setan. Yesus datang dan setannya tunduk. Pengusiran setan menggunakan nama Yesus itu membebaskan seseorang, termasuk stoikaya. Ada stoikaya itu adalah setan yang paling rendah yang disebut roh-roh dunia. Saya kalau ngajar itu saya kutip bahasa Jawa berkata gundul pecengis. Sudah gundul pecengis itu ya cuma wat ganggu cuma orang gitu kalau pergi ke kamar mandi set gitu loh saudara. Nah itu gundul pecengis. Mau pergi bawah pohon beringin lewat gitu ya, atau jalan gelap, atau lewat kuburan, setir lewat jalan kuburan, tidak berani tolak kiri kanan. Kenapa? Oh setan. Itu gundul pecengis, stoikaya itu. Ada yang di atasnya itu saudara ya. Ada penghulu-penghulu, ada roh-roh jahat, ada apa nama itu penghulu-penghulu di udara, ada disebut orang kuat oleh Yesus itu yang kuat-kuat punya departemen mereka. Susunan setan itu tuh teratur sekali. Pimpinan tertingginya namanya tadi si Lucifer itu, si iblis, lalu ada anak buahnya di sini, penghulu-penghulu roh-roh jahat di udara dan penguasa-penguasa dunia yang gelap ini, ada roh-roh teritorial, ada roh-roh demografi yang menimbulkan apa namanya itu penyelewengan itu harus dilawan semua sampai kepada saya nggak tahu saudara paling takut itu ada saudara kami dulu, ada kakak iparnya Bu Yairus. Malam bapak-bapak lo saudara ya, sehari-hari berani, tapi kalau malam gitu mau ke kamar mandi saja istrinya digugah, nih bangun nih, kenapa kok kancani temeni kemana? Kamar mandi lah, laki-laki kok takut sama kamar mandi, terpaksa istrinya bangun, keterlaluan ya. Lo kenapa takut? Oh ada setan. Itu cuma gundul pecengis, saya berkata, wah ndak berani. Wah pernah saudara pergi sama Ibu Yairus kemana begitu ya, lalu sama rombongan, orangnya bahasa Jawanya beser. Beser itu sedikit-sedikit buang air kecil, sedikit-sedikit buang air kecil. Jadi dia senangnya tapi nggak mau bayar WC, pelit sekali, bayar WC nggak mau. Situ loh ada kamar mandi, moh kenapa 2.000. Akhirnya dia di pinggir jalan ya, semua dia maju, jangan ada yang lihat, yo dia pinggir jalan.
Tiba-tiba katanya ada kresek-kresek, saudara ya. Kresek-kresek itu, saking takutnya, belum selesai dia lari gitu ya. Loh, udah selesai kok? Selesai apa? Oh, ada kresek-kresek itu. Jadi itu ponakan-ponakannya tertawa semua. Nah, saudara-saudara, saya nggak tahu yang mana yang saudara takuti. Para mantan malaikat itu yang kelas tinggi, kelas menengah, atau kelas bawah? Atau semuanya ditakuti? Tapi ketahuilah Bapak Ibu sekalian, ya, setan sudah dikalahkan. Semua tunduk kepada nama Yesus. Amin. Mau roh apapun itu ya, unsur atau roh asasi yang membuat jemaat awal menolak akan konsep Alkitab, yang menolak tentang pribadi Yesus, menolak tentang kedatangan Yesus kedua kali. Karena gereja mula-mula itu yang dihadapi adalah soal Tritunggal, soal kedua sifat Yesus, ya, itu 300 tahun ribut aja itu gereja. 300 tahun hanya mendiskusikan apakah hubungan Yesus, Roh Kudus, Bapa itu benar apa enggak. Bayangkan 325 tahun bahkan baru bisa dirumuskan. Sampai sekarang ini orang tentang, oh Yesus itu dilantik. Aslinya Yesus itu bukan Tuhan, tapi 325 dilantik jadi Tuhan. Disaksikan oleh Raja Konstantinus, katanya begitu. Kemudian saudara, tahun 481 barulah Roh Kudus dilantik menjadi Tuhan. Aslinya itu Tuhan itu cuma Bapa, Yesus itu diangkat, Roh Kudus diangkat. Amin saudaraku. Lah itu kan sesat. Siapa yang bikin begitu? Ya si setan ini loh saudara ya. Setan katanya gitu. Orang tidak percaya Yesus bakal datang. Orang tidak percaya dalam Yesus itu ada Allah, ada manusia. Wah, ribut gereja sampai ratusan tahun. Ya, muncul kemudian ada ajaran yang berkata, oh Yesus itu terpisah. Manusianya sendiri, Allahnya sendiri, tapi di dalam satu tubuh. Tapi terpisah sama sekali. Nah, ada yang berkata, oh tidak, Allah manusianya Yesus itu campur jadi satu, monofisit. Jadi gereja mula-mula itu ribut. Nah, sekarang ini orang-orang Jakarta juga ngajari begitu loh saudara ya. Orang-orang Kelapa Gading sini ada yang ngajari begitu. Orang dekat-dekat di sini yang berkancar, oh Bapa itu dengan Yesus itu, oh apanya itu hakikatnya beda. Itu Yesus itu bisa terpisah dari Bapa seandainya dia nggak taat. Roh Kudus itu relatif, dia melekat kepada Bapa. Dia tidak punya kehendak, dia nggak punya kebebasan. Sedangkan Yesus punya kebebasan. Kalau dia tidak taat, dia bisa terpisah selamanya. Oh, itu ajaran, wah, amin kata orang Kristen. Jemaatnya puluhan ribu saudara ya. Jemaatnya puluhan ribu. Itu bingung dari abad 1 sampai abad 4. Orang ribut soal Tritunggal, orang ribut soal dua hakikat Yesus. Sampai hari ini orang ribut lagi, saling pecat gerejanya. Karena apa? Dikocar-kacirkan, diputar-balikan oleh setan. Tidak dilawan setannya, malah diikuti, dituruti. Maaf ya, orang daerah kok menilai orang pusat begitu. Saudara kan lihat kami kan orang daerah toh, desit di sana kan. Oh ini orang pusat ya, Jakarta ya. Orang Klaten kok ngajari Jakarta. Tapi setan yang saya lawan saudara. Saya nggak ngelawan orang Jakarta, tapi saya melawan setan yang mengulang-ulangi kesalahan gereja mula-mula. Saudara-saudara, kebetulan saya dosen sejarah gereja di STT kami di Abdiel. Pak Didi Butasina lulusan Abdiel, saya lulusan Abdiel, saya masih mengajar di sana. Jadi karena saya ngajar sejarah gereja, saya emosi saudara kan. Saya baca begitu, saya marah itu. Kenapa sih dari dulu kok gereja kok selalu meragukan ketuhanan Yesus, selalu menanyakan hubungan Tritunggal. Itu kenapa sih ya? Macam-macam gitu. Sampai sekarang lihat begitu di YouTube bikin emosi saudara ya. Ajaran gitu kok diikuti. Mau setannya diusir gitu loh. Nah saudara-saudara, dengan exousia, dengan kuasa, dengan wibawa yang daripada nama Yesus, kita bisa mengalahkan semua itu. Amin. Jadi yang di atas selesai ya. Malaikat, mantan malaikat selesai. Amin. Nah sekarang pindah yang di benua tengah, di bumi. Ayat itu tadi berkata juga supaya dalam nama Yesus itu bertekuk lutut segala yang ada di atas bumi, yang ada di benua tengah. Segala yang ada di bumi
Yaitu pemerintah-pemerintah. Ini bukan pemerintah yang tadi, ini pemerintah sungguhan, government. Pemerintah di tiap-tiap negara. Negara-negara, bangsa-bangsa di dunia. Termasuk yang menyelinap, yaitu penghulu-penghulu yang itu tadi, yang ada di benua atas itu, para mantan malaikat itu, mereka masuk di tiap-tiap negara. Dari mulai Mahkamah Agung sampai pembuat SIM. Ya, dari mulai menteri pendidikan sampai ke sekolah-sekolah. Bahkan, maaf ya, dari ketua sinode, pimpinan sinode sampai ke jemaat-jemaat lokal. Masuk dia. Kacau ya. Saya nggak tahu di Gideon ada nggak? Adakah di Gideon setan masuk? Rebutan siapakah yang mencetak? Siapa yang berhak mendistribusikan? Siapakah yang menentukan perjalanan harus bagaimana? Tapi dia masuk di mana-mana, saudara ya. Yang di atas itu tadi nggak cuma puas mereka ada di benua atas di sana, tapi mereka turun ke bumi ini juga, ke tengah-tengah ini. Jadi manusia bermuka setan, setan bermuka manusia. Ada? Saudara pernah? Coba saudara bercermin nanti di kaca. Koe siopo gitu ya. Nah, jangan-jangan setan bermuka manusia atau manusia bermuka setan. Manusia jelmaan iblis. Jangan bilang majelis lu ya. Majelis manusia jelmaan iblis katanya gitu. Itu maaf yang para majelis itu ya. Maaf Pak Yusak mantan majelis gitu. Itu guyonan sih. Di sini nggak ada. Oh pengurus. Oh harus selamat pengurus, tidak ada majelis. Tempat kami yang ada. Karena kami ada majelis, saudara ya. Saya juga majelis soalnya. Saya ketua majelis jadi. Oke. Nah saudara-saudara, ibu-ibu kok ngeliatin saya begitu, kenapa? Kok ikut tertawa gitu loh ibu-ibu ya, saya kan Jadi yang di atas itu tadi turun ke bumi. Ada pemerintah, penguasa, tidak asli manusia biasa lagi dia. Betul ya? Di semua departemen ada Pak Tambunan ya. Departemen keuangan ada juga ya. Yang begini ya, baru kemarin juga ada teman kita yang itu ya. Di mana-mana ada. Nah di gereja ada nggak? Ada, banyak. Bahkan mungkin orang berkata lebih banyak di gereja. Wong di luar ada yang begini-begini. Cinta Tuhan ada kayak Pak Yusak dan Bu Lisa ya toh. Cinta Tuhan luar biasa. Tapi seringkali di gereja itu, wah nggak usah dicerita, nanti saya berdosa malah. Tapi jangan biarkan yang menyelinap itu juga masuk. Nah di bumi ini ada dua yang kita lawan berarti ya. Satu adalah penghulu, yaitu tuan-tuan atas dunia, pangeran-pangeran zaman ini, yang mengendalikan kekuasaan, yang mengendalikan jabatan-jabatan. Tugasnya ialah mengendalikan pusat kekuasaan, yang menentukan keputusan sebuah negara, sebuah bangsa, atau sebuah kota. Saudara tahu di tiap-tiap kota itu kalau saudara ke luar Jawa, ke luar Jakarta gitu kan, mau masuk Semarang, mau masuk Salatiga, mau masuk Klaten, itu selalu pasti ada gapura. Pernah perhatikan? Saya nggak tahu di luar Jawa, saya nggak perhatikan. Kalau saya keluar Jawa saya nggak sempat lihat. Tapi kalau di Jawa itu pasti di setiap kota ada gapura, pintu gerbang kota. Ungaran ke Semarang atau Semarang ke Ungaran tidak terlalu dibatasi oleh wilayah. Mana yang Ungaran, mana Semarang tidak jelas, tapi dipisahkan oleh gapura. Ada apa di gapura itu? Itu bukan cuma susunan batu, susunan semen. Maka kalau kami doa keliling, saudara, saya biasanya terus pergi ke gapura. Teman-teman yang lain, kalian ke sana, aku mau ke gapura, batas kota. Kalau di Klaten itu batas kota Solo, batas kota Jogja. Ngapain Pak? Perang. Saya tidak mengizinkan yang dari luar masuk. Di dalam aja sudah repot kok. Jogja kok masuk Klaten, Solo kok masuk Klaten. Yang di Klaten saja sudah parah. Jadi saya mau perangi yang di Klaten dulu, tapi cegat dulu di sini. Dengan doa-doa. Saya harap saudara paham yang saya katakan ini. Karena apa? Ada roh demografi tadi saya berkata di situ. Ada roh teritorial di situ. Ada penguasa-penguasa di situ. Saya sudah sebut tadi di seluruh lapisan masyarakat, di seluruh
bidang kehidupan di bangsa ini. Mereka masuk. Saudara-saudara, maka di satu pihak kita harus mentaati pemerintah, kita harus tunduk kepada pajak, betul ya? Saya pun lapor, cuma saya dibantu sama orang pajak. Bapak kerjanya apa? Pendeta. Oh, pendeta nggak punya duit pak. Orang duwe ya wis. Tak bikin nihil ya pak karepmu. Dulu saya pernah, sesekali aku bayar gitu loh. Oh ya sudah pak bayar, tapi kecil ya pak. Nah, kalau dosen, sebagai dosen ternyata saya sudah dibayar sama yayasan. Jadi kemarin gitu saya lapor, loh ini bapak dosen ya, tahu mereka. Oh kok tahu ya? Kok tahu, saya berkata, lah ini ada pak pajak bapak sebagai dosen. Nah sebagai pendeta nihil, nggak tahu pak Didi gede mungkin gajinya, jadi bayar dia gitu. Oh nihil juga. Jangan dikira pendeta nggak ada NPWP-nya. Nggak percaya, saya bawa kartu, saya tunjukkan. Oh, next katanya, oh dia terpesona jadi. Kita tunduk saudara ya. Tapi di pihak lain kalau ada penyelewengan di sebuah bangsa, di pemerintahan, maka kita harus perang. Dan nama Yesus menjadi andalan kita, karena dia berkuasa di bumi ini. Lalu yang ketiga saudara-saudara, yang terakhir, saya selalu perhatikan kalau saya berkata yang terakhir, karena saya itu suka keliling khotbah di mana-mana, Jakarta, di Bandung, di Jogja, di Surabaya, di Manado, di Makassar, di mana gitu ya. Kalau saya sudah bilang terakhir, itu jemaat biasanya duduknya lurus, Alkitabnya disimpan atau HP-nya disimpan, tarik napas dalam-dalam, pikirnya terakhir selesailah sudah. Karena pendeta itu kalau disuruh ngomong nggak selesai-selesai. Tapi kalau bilang terakhir, wah tarik napas. Tapi saya mohon maaf, 1000 kali maaf Bapak Ibu, poin saya yang terakhir selalu lebih panjang dibanding poin 1 dan 2. Jadi jangan saudara cepat-cepat pingin pulang gitu ya. Saya masih panjang ngomongnya. Jangan khawatir. Nama Yesus berkuasa di atas langit, nama Yesus berkuasa di bumi. Lalu yang ketiga, nama Yesus berkuasa di bawah bumi, supaya dalam nama Yesus itu bertekuk lutut segala yang ada di bawah bumi. Siapa yang bawah bumi saudara? Bawah bumi itulah ada penguasanya namanya dosa, ada iblis, ada maut. Iblis itu hadir di mana-mana ya. Di atas datang, di tengah datang, di bawah bumi datang. Hadir di mana-mana, maha hadir rupanya dia, kecuali di sorga. Di sorga dia sudah nggak punya tempat, udah dipecat dia. Sorga itu hanya tempatnya Tuhan dan malaikat yang setia. Dia nggak di situ lagi. Tapi dia ada di langit, di semayim itu tadi, dia ada di bumi, ada di bawah bumi. Ngapain? Saudara-saudara, Yesus sudah mengalahkan ketiga-tiganya. Amin. Dosa dikalahkan pakai salib, pakai darah. Oh, salibnya masih setia di sini. Ini salib lama ini saudara ya. Dosa dikalahkan pakai salib. Di situ ada darah mengalir. Kemudian saudara, iblis dikalahkan pakai kematian. Karena target pertama utama daripada iblis supaya Yesus tidak mati di kayu salib. Itu tujuan pertamanya, kerja kerasnya, cita-cita utama iblis adalah jangan sampai Yesus mati di kayu salib. Karena apa? Kalau sampai dia mati, itu berarti iblis kalah. Ternyata Yesus mati, amin. Mati sungguh kan? Bukan pingsan lah. Ada yang berkata, oh dia cuma pingsan, itu kan cuma maya, kematiannya maya, kebangkitannya maya, katanya gitu. Tapi yang benar ialah Yesus sungguh-sungguh mati. Dan iblisnya keok, nggak bisa apa-apa. Terus yang ketiga, musuh yang utama manusia adalah kematian. Makanya semua takut mati kan? Ada yang berani mati? Saudara berani mati apa berani hidup? Ada orang berkata berani mati, berani hidup? Walah gimana? Berani mati terus kebut-kebutan kemana-mana. Katanya ada yang touring, ada yang suka touring. Mudah-mudahan tidak kebut-kebutan gitu kan? Cuma hobi yang touring itu kan? Nah saudara-saudara sekalian, iblis sudah dikalahkan dan sekarang kematian juga dikalahkan. Pakai apa? Kebangkitan. Ulangi lagi. Dosa dikalahkan pakai salib. Kemudian iblis dikalahkan pakai mati.
Dan kematian, maut, kalahkan pakai bangkit. Nah, karena Yesus bangkit, kita juga akan bangkit. Atau kalau belum sempat mati, diubah sekejap. Saya suka tanya itu saudara. Saudara mau pilih mana? Mati, bangkit tapi mati dulu, atau diubah tidak mati, diubah sekejap. Pilih mana? Siapa yang pilih pertama? Mati, ngalami bangkit. Ada pengalaman mati, ada pengalaman bangkit. Kalau masih hidup, kebaktian begini, tiba-tiba diangkat, diubah sekejap, diangkat. Asik mana kira-kira? Ya, asik kedua. Ibu Tasina pilih asik kedua. Nggak pingin ngalami. Mati kayak apa sih mati itu? Pengalaman, bangkit lagi. Asik mana kira-kira Bapak Ibu? Tapi kalau itu yang pertama Pak Didik nangis. Nika nangis ya nah. Dita nangis. Jemaat nangis. Nah, kalau diubah sekejap, ditanyai, kamu udah ngalami mati? Burung. Ada pilihan, selalu ada itu kan, ada resiko-resikonya nah. Kalau mati pengalaman bangkit, ya banyak orang berduka. Tapi kalau diubah sekejap, diangkat, ketemu Tuhan di udara, ya nggak ada pengalaman. Ya terserah Tuhan lah ya. Amin ya. Amin. Jangan saudara berkata, aku pilih dua-duanya. Loh gimana caranya pilih dua-duanya gitu? Mati dulu kayak Lazarus, belum sempat kubur, hidup. Atau sudah kubur, hidup lagi. Oh banyak ya yang gitu di Alkitab. Tapi saudara-saudara sekalian, nama Yesus itu sudah menaklukkan yang ada di bumi. Nah kembali tadi saya berkata bahwa semua musuh kita itulah tiga itu yang menyebabkan malapetaka, yang menyebabkan kemiskinan, yang menyebabkan sakit penyakit, yang menyebabkan bencana itu terjadi. Dikendalikan sama mereka saudara sekalian ya. Tapi sekali lagi nama Yesus sudah membuat orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan dan sebagainya. Juga orang yang diikat, dirasuk itu dilepaskan. Bicara dia turun tadi ke bumi ngapain sih? Ya melakukan 3 hal sebenarnya saudara. Coba kita lihat apakah dia ada pengaruh kepada kita ini sebenarnya. Karena ada 3 tingkatan kerjanya di dalam hidup manusia. Yang pertama disebut sebagai obsession. Obsession itu adalah mengurung, menguasai, mengikat, mengintai. Itu adalah usaha setan menguasai manusia dengan pikiran, supaya pikirannya nggak sehat. Pikiran yang dikontrol, ya, yang mengarah kepada ketidaktaatan, mengarah kepada kejahatan. Obsession itu yang mendorong orang untuk bunuh diri juga. Obsession itu yang mendorong orang untuk bercerai. Pendeta paling sedih itu kalau didatangi ada suami atau istri berkata, Pak boleh nggak cerai? 3 hari lalu saya didatangi orang yang saya berkati pernikahannya saudara. Kami yang katekisasi, Bu Yerus yang penuntun mereka. 3 atau 4 hari lalu itu ya, dia cari saya. Saya berkata saya masih ada pertemuan dengan Pak Kades karena Ketua Umum PGI datang ke gereja kami, Pak Gomar. Lalu saya atur jadwalnya, sementara saya ke Jakarta, saya tinggal, dia masih di Klaten sekarang ini saudara ya. Tapi saya atur jadwalnya sampai pagi ini. Nah waktu itu saya masih rapat dengan kepala desa karena saya jadwalkan dia ke Ponggok di Klaten, ada Umbul Ponggok namanya terkenal. Lalu saya atur lagi ke Desa Ngelinggi namanya, karena orang-orang Jakarta kalau datang ke Klaten larinya ke Ngelinggi. Karena Ngelinggi itu punya toleransi tinggi dan selalu percontohan, katanya juara nomor 1 nasional untuk toleransi orang desa. Nah jadi saya bawa dia ke situ saudara. Nah saya rapat dengan kadesnya. Nah sementara rapat saya sudah dicari sama seorang, Pak Bapak di mana? Aku masih rapat. Lah sudah pulang ada pendeta curhat sama saya. Sudah gitu kadesnya curhat. Waduh jadi saya terlambat 1 jam. Saya bilang mohon maaf saya terlambat 1 jam. Akhirnya ketemulah saudara ya. Lah Pak, aku mau mulai dari mana? Lah ada apa? Istri saya itu loh Pak. Lah kenapa? Ngeri. Lo ngerinya kenapa? Oh istrinya saya ngerti dari kecil. Saya yang serahkan di hadirat Tuhan ya toh. Saya pangku dia, saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Lah ada apa dengan dia? Saya yang baptiskan dia, saya yang menikahkan. Wah ngeri Pak. Lo ngerinya kenapa? Nggak punya hormat sama suami sama sekali. Kemarin aku saya ditunjukkan WA. WA tuh panjang sekali. Suaminya cuma jawab oke nih.
Tua panjang, oke nih. Panjang, oke nih. Bapak bisa pahami ya, kenapa saya ngomong begini? Iya, saya bilang. Ada yang ibu-ibu di sini kalau WA suami panjang sekali? Ada nggak? Atau suami, malah suami sebaliknya itu, suami yang WA istrinya. Nih, kamu pergi mana? Kamu mampir mall sama siapa? Apa begitu? Wah, video call. Lalu WA-nya dikontrol kemana larinya gitu ya, apa itu GPS-nya gitu. Nah, terlalu gitu ya toh. Nah, saudara-saudara, lalu terakhir dia berkata sambil menangis, Pak, boleh nggak cerai? Apa nggak terpukul pendeta dengar gitu? Coba saudara. Dalam hati saya berkata, setan kamu gitu loh saudara itu. Saya tahu kerjaan setan itu, ngacaukan keluarga ini. Lalu saya berkata begini, kamu tahu nggak? Jalan pintas ke neraka itu, jalan tol ke neraka itu ada dua. Satu bunuh diri, dua bercerai. Kaget dia. Jadi aku bercerai masuk neraka Pak? Lu bener lu saudara, ini aku serius, aku orang guyu ini. Aku nggak tertawa soal ini. Jalan pintas ke neraka itu adalah melalui bunuh diri. Saudara pernah tahu bunuh diri ya? Yang kedua, bercerai. Jadi apapun masalahmu, jangan pernah muncul di sini bercerai. Makanya saya berkata, setan kamu gitu ya dalam hati. Kaget dia saudara. Jadi nggak boleh Pak, nggak boleh. Loh menderita Pak. Saya bilang situ ada, itu loh di situ. Saya nggak sebut namanya. Tapi ada keluarga yang kami dampingi. Sudah 25 tahun tidak pernah bicara suami istri. Tinggal di satu rumah, tidak pernah bicara. Elok ya? Elok toh? Bagus kan? Suami istri nggak pernah bicara sampai hari ini. Jemaat siapa? Jemaatnya Pak Yairus. Pak Yairus gagal ya. Amin. Ayo. Datang dulu, kami datang langsung. Pak, aku sudah minta formulir dari pengadilan. Tinggal tanda tangan, kirim. Mau apa kamu? Saya berkata, kalau kamu teruskan mulai hari ini, saya tidak akan pernah sapa kamu lagi. Karena kamu bukan lagi bagian hidup saya. Karena kamu bagian hidup neraka. Saya ini bagian hidup surga. Kamu bagian hidup neraka, saya nggak mau kenal kamu lagi. Sana pergi ke neraka. Kasar ya pendeta ngomong ya. Nah sudah begitu loh saudara. Nah terus kami bagaimana Pak? Ya tahanlah, lebih baik kamu menderita di dunia ini. Diam-diam saya toleransi, nggak apa-apa, biar aja. Daripada kamu di neraka. Menderita di sini masuk surga. Siap Pak. Masih terus berdiam, lebih baik diam. Sampai hari ini, udah 25 tahun lebih. 25 tahun lebih. Tetap akrab dengan kami. Saya kadang-kadang garu-garu pikiran, sudah saya tengking setannya. Itu mungkin bukan setan lagi itu ya. Udah melebihi setan itu. Yang itu tadi yang berkaca, bercermin itu mungkin itu ya. Karena orangnya nggak mau terbuka. Saya sudah tangkingi, sampai saya nangis itu loh saudara, saya pergi ke Yerusalem, ke Israel, di Kana, katanya kan di Kana ada anggur jadi baru gitu kan, anggurnya habis, lalu Yesus datang, dapat anggur baru, air berubah jadi anggur. Wah saya nangis di situ, Tuhan, tolonglah dua orang itu, supaya hatinya terbuka. Lalu saya beli surat nikah, saya sudah bikin surat nikah dulu di gereja. Tapi saya beli surat nikah di Kanaan, di Kana, kasih nama mereka. Oh Ibu Yerusalem saja nggak saya oleh-olehi, orang dua itu saya oleh-olehi. Oleh-olehnya apa? Piagam pernikahan. Ini buktinya saya sudah doakan kamu di Kana. Ayo berubah. Nggak berubah-berubah. Keterlaluan itu. Cinta Tuhan, tapi nggak takut Tuhan. Ya, saudara cinta Tuhan, amin. Tapi takut enggak sama Tuhan? Ada loh gitu, cinta Tuhan, aku cinta Tuhan, nangis, wah sembahyang berbahasa roh kenceng. Tapi enggak takut Tuhan. Lah kerjaan siapa itu?
Ya, gundul pecengis kui mau. Yang timbulkan pikiran aneh-aneh di sini. Yang membuat pertimbangan moral tidak lagi benar, suara hati tidak lagi murni, sudah mati, sudah tumpul. Nah, itu kan harus dilawan toh. Amin ya. Nah, tingkat kedua kalau sudah biasa begitu, lalu setannya itu kerja lagi namanya oppression. Oppression itu adalah menindih, melemahkan, menghancurkan, memegang kuat-kuat dan tidak melepaskan. Walau oppression itu nggak terlalu kelihatan, tapi dia berarti ada pelbagai siksaan fisik. Ada yang mengerikan, bahkan siksaan fisik itu sakitnya luar biasa. Ya, itu bentuk penderitaan, kesakitan sporadis, kesakitan yang tidak umum, menyangkut kesehatan badan, juga perasaan dan relasi dengan orang lain. Peristiwa oppresio itu sangat biasa kita saksikan dalam hidup kita sehari-hari. Tiba-tiba orang sakit, tidak ada apa-apa, tidak terdeteksi. Pergi dokter, nggak sakit kok, tapi sakit. Ya, tempo hari Bu Yerus nangani ada ibu itu, pergi ke dokter. Loh, dokter berkata, dokter jiwa loh saudara ya. Lalu dia pulang ngomel-ngomel, dokter jiwa, kebanyakan ketemu orang sakit jiwa. Sekarang dokternya sendiri yang sakit jiwa. Loh, kenapa? Saya berkata, loh saya sakit, katanya nggak sakit. Loh, memang sakitmu apa? Nggak tahu, saya itu melecehkan Roh Kudus. Loh, melecehkan apa toh? Oh, nggak berani ngomong. Nah, saya bilang, Bu, coba dikorek, melecehkan apa toh? Katanya kalau dia sembayang, lalu dia membayangkan dia mengotori wajahnya Roh Kudus pakai kotorannya dia. Diolesi wajah Roh Kudus. Lah, aku takut sama Tuhan. Takutnya bukan takut respect, tapi ketakutan. Sehingga dia nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa kemana-mana. Gara-gara kebanyakan lihat YouTube yang horor-horor, okultisme. Saudara-saudara, berapa bulan itu Bu Yerus menangani dia? Pagi-pagi jam 4 saya sudah telepon. Saya masih tidur, dia sudah telepon. Ada apa? Saya berkata, lah nggak bisa tidur, aku di WA, terpaksa ditelepon ngomong. Tapi puji Tuhan saudara, sekarang sudah lepas, sudah bebas. Wah, kemana-mana dia sudah. Ayo Cik, pergi makan pagi, ikut, gitu loh saudara ya. Karena apa? Sudah dijamah Tuhan. Apalagi saudara sekalian, ada orang yang punya pribadi ganda, ya, karena dia menyiksa segala macam. Pribadi ganda. Kalau lihat orang susah, dia setengah mati. Kelihatannya bagus, tapi besok lagi sudah berubah. Wah, pernah itu dia sembunyikan, ada di gereja kami orang pribadi ganda. Dia sembunyikan kunci gereja. Dia sembunyikan kunci kamar yang di situ ada warta jemaat. Yang pembuat warta jemaatnya fotokopi baru keluar sebentar, tahu dikunci. Terpaksa saya naik genteng. Saya naik genteng saudara, ngambil warta jemaat. Saya balik lagi naik genteng. Kemudian mau buka pintu utama gereja, nggak bisa, terpaksa digergaji. Lalu saya ganti itu gemboknya. Lain kali ketahuan, Ibu Yerus ketahuan, kamu ya yang dulu ngumpet menyembunyikan kunci gereja. Iya Bu. Ini loh yang menyembunyikan, kata Ibu. Saya tanya, kamu waktu lihat saya naik-naik genteng, rasanya gimana? Bahagia, puas. Oh, gundulmu kui, saya bilang kata gitu ya. Pendeta naik-naik itu, masuk genteng loh saudara ya, turun ke bawah itu. Dia bahagia. Kenapa? Pribadinya ganda. Tapi kami doakan, kami layani. Sekarang dia jadi istri pendeta di Papua. Pulang-pulang itu kesaksiannya dahsyat. Orang berkata, loh kok berbeda ya? Hah, kok sudah berubah sama sekali ya? Karena sudah dirubah Tuhan. Pribadi gandanya tinggal satu, nggak lagi ganda. Udah berubah karena dijamah Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, kuasa nama Yesus itu menangkal kerja setan yang semacam itu. Yang paling terakhir, nah, tadi sudah terakhir, yang paling terakhir, possession. Itu merasuk, sudah dirasuk. Dia ada di simpul syaraf, dia ada di jantung, dia ada di pikiran, perasaan, kemauan. Itu dirasuk. Orangnya nggak bisa lagi mengendalikan diri sendiri. Dia dikuasai oleh penguasanya itu.
Ya, menempati, memiliki, menguasai. Itu bentuk kerasukan paling berat. Jadi tadi obsession, lalu oppression itu masih agak ringan-ringan. Tapi kalau sudah possession, orangnya nggak bisa mengendalikan diri lagi. Nggak bisa relax orang-orang seperti ini. Terus menerus berlangsung. Ya, dia nggak bisa lagi mengendalikan pikirannya. Kalau sudah marah, marahnya nggak terkendali. Kalau sudah ingin beli baju warna putih, semua ukurannya sama, beli 12 sekaligus, ada nggak? Itu normal apa kerasukan? Ya, tapi ada orang begitu, dia bawa kaos oblong, beli warnanya hitam semua, berapa banyak? 15 pak, buat apa? Ya ganti-ganti. Loh kamu ganti berapa kali sehari, orang nggak tahu hitam semua. Kenapa kamu beli 15? Puas pak. Itu normal apa kerasukan? Kerasukan ya. Ada orang begitu loh saudara ya. Di dalam penggembalaan itu aneh-aneh aja ketemu orang gitu. Kok ya macam-macam gitu ya. Ada orang yang makannya banyak sekali. Makan gitu. Sudah kenyang dia kamar mandi, dia sogok keluar, lapar lagi. Maaf ya. Dia masuk lagi, makan lagi. Ada yang begitu. Itu normal apa enggak toh? Oh, stres kok pak. Itu enggak cuma stres toh. Nah, stres itu tadi si oppression sama obsession itu. Kalau sudah possession itu bukan stres lagi, sudah kerasukan itu. Betul ya? Tapi saudara-saudara, kita memuji Tuhan karena tadi dikatakan nama Yesus berkuasa juga di bawah bumi. Amin. Nah, saya nggak tahu saudara ada di atas bumi sana atau di bumi sini atau di bawah bumi, persoalanmu. Lumpuh, bisnisnya lumpuh, semua lumpuh gitu ya toh. Lumpuh bisnisnya bukan karena kesalahan, salah hitung segala macam. Bukan karena spekulasinya yang keliru, bukan karena ditipu sama teman, tapi karena si Pak Setan itu tadi, kok Pak Setan datang ngacaukan. Dibiarkan apa dilawan saudara? Sakitnya nggak sembuh-sembuh, nggak tahu sakitnya apa, atau juga sudah tahu tapi kok ke dokter mana saja nggak sembuh. Kita tahu nama Yesus berkuasa. Ya, saya nggak tahu persoalan saudara di apartemen begini, saya nggak terlalu tahu karena saya tinggal di kampung gitu, saya bukan orang apartemen. Tapi pasti persoalannya juga hampir sama sih sebenarnya. Tapi ada orang yang ya cuma diganggu setan dalam tahapan obsession, ada mungkin yang sampai oppression, bahkan ada yang sampai possession. Lawan dia saudara, gunakan nama Yesus. Amin. Yuk bangkit saudara-saudara ya, jangan kalah.